Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang kurang baik? Kemarin ada yang kurang baik, sudah baik? Tinggi? Belum? Kenapa? Intan, kurang baik? Oke, Bu Dewi absensi dulu. Karena kira-kira masuk semua apa tidak? Bilki Nur Baidira, Fitri Yuliani, Intan Aurelia, Intan Wulandari, gak hadir. Kenapa? Bonus. Diingatkan ya, hanya yang tidak hadir, tidak masuk, diajak semangat sekolah. Ada grup kelasnya kan? Nah, Hansadi, Setiawati, tidak masuk juga. Yuli Rudi Farinisa, enggak ada. Rita Amanda, kemarin masuk ya? Jadi ini ada 3 anak yang absensi. Jadi harapannya di grup kelasnya siapa kelasnya? Intan. Iya nggak masuk. Jadi pengurus kelas yang lain. Nah, kita kan kemarin sudah membuat apa? Kesepakatan kelas ya, kelas 10 ya, Pak. Jadi harus apa kemarin? Disiplin masuk. Jadi yang nggak masuk anggota kelas atau pengurus kelas boleh mengingatkan. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tadi sudah berdoa apa belum? Siapa yang mau berdoa? Intan? Oke, Intan. Siapa yang berdoa? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mohon dilihat di sekitar, di bawah bangku, di dalam bangku yang masih ada sampahnya, boleh dibersihkan, dimasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, petugas piketnya ya. Jadi yang masih ada sampahnya masih Kansa. Nah, dibersihkan kelasnya. Oke, nah jadi hari ini ada 3 anak yang tidak masuk. Ya harusnya kelas kita komplit. Ada Mbak Reva sama Finlandia. Oke, terima kasih. Ya, jadi harusnya kita kelas komplit. Nah, kebetulan ada 3 siswa yang ditanya minimal kenapa kok nggak pernah masuk kan Setiawati itu udah beberapa hari kan nggak kelihatan dari Setiawati ya. Nah itu di WA juga. Jadi biar ada temennya biar dia merasa dipedulikan. Jadi pernah dianggap selama ini. Nah hari ini kita akan belajar tentang akuntansi dasar. Nah akuntansi dasar sudah pernah dapat materi ini di kelas MTS SMP? Belum. Jadi kenapa dulu waktu kegiatan PPLS sudah mengisi atau dapat materi tentang jurusan ya? Dapat gambaran belum tentang akuntansi itu seperti apa? Belum. Oke, nanti kita coba kupas. Sebenarnya kenapa sih kita belajar akuntansi itu seperti apa? Terus bagaimana relevannya dengan keseharian kita seperti itu. Jadi sudah disampaikan terkait tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini nanti adalah menjelaskan pengertian akuntansi dengan baik. Nah, itu ingat-ingat. Jadi, saya harus mampu menjelaskan pengertian akuntansi. Terus menyebutkan apa saja sih tujuan akuntansi. Nah, tujuannya akuntansi apa? Kayak kamu hari ini mendiagnosa diri kalian sendiri. Kenapa saya kemarin masuk akuntansi nggak pilih KL ya? Gitu. Atau jurusan apa yang ini tepat belum buat saya. Terus menganalisis peran akuntansi
pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi di negara. Oh, ternyata laporan akuntansi itu dibutuhkan bukan hanya buat yang membuat laporan, tapi juga pihak luar. Nah, nanti silahkan dicari siapa saja pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu. Nah, sudah ada gambaran belum? Sudah ada gambaran belum? Jadi gini, akuntansi itu ibaratnya secara sederhananya kalian dari rumah dapat uang saku harian apa mingguan apa bulanan? Mingguan. Ada yang harian? Nah, semuanya mingguan. Nah, ini coba manajemen keuangannya diterapkan secara sederhana di dalam akuntansi, dipakai ilmunya. Nah, jadi kalau kemarin dulu kamu waktu belum kenal akuntansi, yang penting misalnya dapat uang 100.000 harus cukup 1 minggu ibaratnya. Pokoknya tek. Nah, ibaratnya seperti itu karena kamu tidak ada manajemennya. Nah, sekarang kita akan belajar akuntansi. Kalian harus memahami manajemen keuangan yang sesederhana yang bermanfaat bagi kalian. Misalnya 1 minggu 100.000. Ketika kamu ada pengeluaran minimal ada catatan-catatan kecil. Kira-kira kan sudah rutinitas loh ketika sekolah, uang bensin sudah tahu, jajannya kira-kira habis berapa, uang pulsa. Nah, itu kalian manajemen. Jadi ada catatan transaksinya, ibaratnya itu catatan pengeluaran kalian. Kalian kan dapat uang. Nah, itu namanya dapat uang masuk. Dari siapa? Orang tua. Itu sudah sederhana. Akuntansi itu sudah bisa terlihat di situ. Nah, jadi ketika kamu mampu memanajemen uang kamu itu, ibaratnya dulu 100.000 3 hari saya sudah habis. Nah, sekarang setelah kamu nanti mencoba menulis transaksi-transaksi yang kamu keluarkan, kemudian kamu evaluasi. Oh, ternyata saya itu kebanyakan jajan pentol, makanya tidak bisa menabung. Nah, itu salah satu bisa buat evaluasi buat diri kalian sendiri. Nah, itu untuk lingkup diri kalian. Nah, lingkup besarnya seperti apa Bu? Lingkup besarnya kita masuk di industri, dunia usaha, terus di pabrik, nah terus di CV itu semua ini membutuhkan laporan akuntansi. Tak terlepas juga di sekolah kita. Nah, dari sini nanti Bu Dewi harapkan kalian mampu menganalisis, oh ternyata akuntansi itu seperti ini. Berarti saya kalau belajar itu sangat bermanfaat. Nanti kalau bekerja saya bisa menguasai materi ini, saya bisa di bidang ini. Nah, itu jadi harapannya seperti itu, ya. Nah, jadi itu tujuannya yang akan Bu Dewi sampaikan. Nah, jadi nanti terkait materinya apa? Nah, sebenarnya mohon maaf ya, kita ada LCD, PPT. Nah, tapi kebetulan sekali di luar revisi PPT-nya tidak bisa berjalan dikarenakan kendala trouble pada proyek LCD. Nah, tadi beliau sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, sebenarnya nanti akan silakan dibuka bukunya dulu. Bukunya dibuka dulu. Jadi kosongnya kok gak bersemangat. Orang bawa buku, coba bukulan bukunya, ayo. Jadi yang pertama seperti ini ya. Nanti Bu Dewi kasih materi sedikit gambaran awal, kemudian kalian mempelajari bersama. Nanti akan Bu Dewi bentuk kelompok. Nah, jadi
pengertian, ada tujuan, ada peran akuntansi, dan ada pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi. Nah, jadi kelima sub pokok ini nanti yang harus kalian cermati. Nah, cermati dalam artian apa saja sih pengertian akuntansi itu? Nah, pengertian akuntansi didefinisikan. Di sini nanti dimulai dari pengertian secara dasar. Jadi banyak sekali pendapat para ahli itu yang menyampaikan tentang pengertian akuntansi, mulai dari definisinya. Dan jadi ada Institut Amerika itu menyebutkan bahwa akuntansi itu sebagai seni. Jadi seni, ada seninya ya. Mencatat itu adalah seni, menulis itu adalah seni. Jadi seni pencatatan, penggolongan dan pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter. Nah, jadi transaksi dan kejadian-kejadian ini yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil. Nah, jadi pengertiannya secara singkat itu adalah seni pencatatan. Seni pencatatan dalam akuntansi. Seni pencatatan dalam akuntansi itu dalam artian bagaimana penggolongannya. Penggolongan itu maksudnya jenis transaksinya. Penggolongan, pengiktisaran. Terus ada lagi sebagai cara dalam membuat laporan. Nah, jadi ada seni pencatatan, penggolongan dan pengiktisaran sebagai wujud nanti dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi bagaimana seorang akuntan itu membuat laporan, dia harus memahami dulu tujuannya ini nanti laporannya itu menghasilkan apa. Nah, jadi ada macam-macam bentuk laporan, mulai dari jurnalnya, transaksi awal, sampai pada nanti di laporan laba rugi. Nah, jadi ketika kalian nanti masuk dalam dunia kerja dan misalnya yang sederhana ya, kita ada di bagian kasir. Nah, itu sangat membantu nanti pengertian dan pemahaman ini. Jadi ketika kalian di bagian kasir, kalian harus memahami transaksi ini, jual beli ini nanti digolongkan. Biasanya kalau di kasir itu nanti penggolongannya per item barang. Nah, sudah ada aplikasinya. Kalian harus bisa mencatat pengeluarannya. Nah, itu yang harus kalian pahamkan dalam akuntansi dalam pembuatan laporan seperti itu ya. Terus nanti di tujuannya, nanti tujuan pembuatan laporan itu nanti buat siapa saja. Jadi tujuan dalam laporan akuntansi itu tidak hanya dipakai dalam satu lingkup perusahaan saja. Jadi banyak pihak yang membutuhkan. Nah, jadi dari segi pengertian tadi ya, disampaikan dari segi pemakai, dari segi proses kegiatannya, dan dari segi bahasa dan proseduralnya. Jadi itu dari pengertian. Kemudian di tujuannya nanti, tujuan laporan akuntansi itu ada beberapa tujuan. Nah, itu lagi klinik-kliniknya. Ada tujuan laporan keuangan, ada lagi laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi tujuan untuk internal perusahaan ini biasanya. Terus ada lagi sebagai manajemen, tujuan manajemen atau pertanggungjawaban pada pihak luar.
internet. Jadi kalian bisa nanti searching laporan CV misalnya Indomaret, Indomaret terus Alfa, itu pasti ada karena dia membutuhkan laporan itu dipubliskan. Salah satunya adalah tujuan dari ini. Yang ketiga ini manajemen atau pertanggungjawaban pada pihak luar. Karena biasanya CV atau misalnya kayak Indomaret itu kan bukan milik satu orang kan. Nah itu beberapa orang yang ada di dalamnya, makanya laporannya dipublis dalam artian keuangannya Alfamart itu sehat. Jadi ketika orang yang mau investasi ke dalamnya, ke dalam Alfamart tersebut, dia tidak ragu-ragu. Nah, itu untuk skup besar. Kalau kita biasanya skup kecil itu untuk intern perusahaan dalam perusahaan saja untuk sekedar mengetahui usaha kita jalan nggak sih. Nah, ini sangat membantu sekali ya. Meskipun kalian nanti usaha angkringan atau usaha apapun, nah itu bisa sangat membantu dalam pembuatan manajemen tentang keuangan seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Sampai tujuan bisa dipahami, nanti harus memahami ya. Materi nanti saya bagikan. Kalau misalnya kalian dari pemahamannya Bu Dewi kurang memahami, nanti saya bagikan materi. Terus ada tujuan khusus dan tujuan umum. Jadi banyak sekali ini dari tujuan materi ini. Terus ada tentang peran akuntansi. Nah, peran akuntansi ini nanti dalam skup laporan keuangan itu biasanya sebagai yang pertama ada pengendali. Nah, kenapa sih kita tadi Bu Dewi sampaikan kamu kok tak suruh memanajemen uang kamu? Nah, kamu tak suruh menulis pengeluaran secara sederhana dari uang sakumu biar kamu bisa mengendalikan keuangan, pengendali. Jadi laporan akuntansi itu dibuat bisa juga sebagai pengendali keuangan. Nah, ketika tadi kamu melihat jatah satu minggu ternyata 3 hari sudah habis, ternyata saya kebanyakan jajan ini, saya kebanyakan beli pulsa seperti itu. Nah itu kalau skupnya besar itu nanti bisa dalam artian pembuatan keputusan, jadi pengendali keuangannya. Bagaimana nanti seorang pemimpin ketika melihat laporan keuangannya, oh ternyata manajemen di perusahaan saya ada yang kurang di bagian ini. Nah gitu ya. Terus yang kedua ada operasi perusahaan. Dan yang ketiga ada pelaporan serta perencanaan. Nah, jadi perannya adalah satunya adalah sebagai pelaporan dan perencanaan. Ketika kita mengetahui sebuah laporan keuangan atau sebuah laporan dalam suatu usaha, kita bisa menentukan strategi untuk kemajuan usaha kita. Misalnya, bulan ini kok laba perusahaan menurun, kira-kira strategi apa yang harus diterapkan seperti itu. Misalnya di penjualan kok kurang, ternyata minat anak-anak sekarang lebih suka beli jajan instan misalnya seperti itu. Jadi itu sebagai perannya salah satunya di situ. Nah, sebagai perencanaan untuk di kemudian usaha itu bisa berjalan. Terus yang kelima ada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah ini siapa saja sih pihak-pihak yang membutuhkan laporan akuntansi? Jadi yang pertama ini ada pihak internal sama eksternal. Tadi sudah Bu Dewi singgung sedikit. Jadi pihak internal itu seperti manajer, CEO perusahaan, pemimpin. Kalau kamu sendiri yang membutuhkan laporan itu kamu. Orang tua kamu mungkin kalau ditanya kamu itu di rumah jajan 1 minggu uang 100.000 nggak habis buat apa saja? Belum 1 minggu nggak habis buat siap masak buat apa aja? Nah itu salah satu internalnya adalah diri kamu dan orang tua kamu. Nah ketika di suatu perusahaan ya, perusahaan itu pemimpin, manajemennya, akuntannya itu yang membutuhkan sebagai pihak intern atau internal. Kalau eksternalnya
sebagai analis pajak. Terus ada lagi kreditur dan pihak lain. Jadi itu tentang materi hari ini. Jadi nanti ada yang ditanyakan dulu. Ayo, sekian panjang menjelaskan, masuk nggak ada pertanyaan? Ngantuk masalah. Oke, kalau ngantuk kita apa ya? Kemarin itu ya. Kita relax dulu. Tadi ada yang katanya dari rumah bawa beban. Siapa tadi? Intan. Oke, coba kita tenang dulu sebentar. Aktivitas diselesaikan di HP-nya, mungkin bisa ditaruh. Nah, kita relaksasi dulu. Nah, kita ambil posisi senyaman mungkin. Posisi senyaman mungkin. Jadi silahkan ambil posisi. Oke, kalau itu nyaman nggak apa-apa. Nah, boleh. Nah, kemudian tarik nafas, nanti dikeluarkan lewat mulut sebanyak 3 kali ya. Tarik nafas saya itu sendiri. Hempaskan. Tarik nafas. Oh, kabur. Ayo, satu lagi. Tarik nafas, hempaskan. Satu lagi, tarik nafas, hempaskan. Oke. Kemudian pegang area yang menurut kalian tersakiti. Boleh pipi, boleh hati, boleh kepala, boleh tangan. Nah, kemudian minta maaf dulu sama diri kalian. Minta maaf, kamu sudah saya ajak pontang-panting hari ini, diajak di kelasnya Bu Dewi, di sana diajak pindah ke sini. Harusnya Bu saya itu beli sarapan tapi masih pembelajaran. Maafkan ibumu. Nah, kemudian berterima kasihlah karena pada sampai hari ini tubuhmu sudah sangat kuat membersamai jiwa ragamu dalam apa? Setiap langkah prosesnya, baik itu di rumah, baik itu dalam pembelajaran, tubuhmu sudah sangat kuat, ya enggak? Kemarin ada yang sempat cerita, ada banyak beban. Hari ini ternyata masih dibawa lagi. Berarti belum dilepaskan ya. Nah, ketika mengeluarkan itu keluarkan. Nah, cari relaksasi. Bagaimana? Sudah lebih baik ya? Nah, jadi itu salah satu mindfulness. Jadi kenapa kita harus merelaksasikan diri? Kenapa kita harus melakukan itu? Jadi biar fokus kita kembali pada apa yang harus kita pelajari. Jadi kayak misalnya saya tidak fokus, saya kepikiran masalah di rumah ini dan itu. Nah, jadi silakan itu dipraktekkan di rumah. Nah, ketika kalian mau emosi sama orang tua, tarik nafas lagi, ya, jadi jangan dibawa beban, rilekskan saja. Itu ya. Sama Bu Dewi juga banyak beban, tapi tak tinggal yang sama ketika bertemu kalian harus tersenyum, ya enggak? Harus tersenyum dan harus menyelesaikan apa-apa yang harus diselesaikan. Oke, kita buat kelompok dulu pada seperti itu ya. Kelompok seperti yang sudah kemarin sesuai dengan asesmen diagnostik. Nah, ini kemarin sudah kita buat kemarin ya. Ada Bilki Nur Ubaidillah. Mana? Oke. Kanza nomor 1. Oke, berarti nanti kita 2 kelompok.
LKPD-nya yang belum dapat kelompok mana? Kelompok 2 ya. Kelompoknya siapa ini? Bukan. Ini ya, kan ya kelompok Intan. Terus yang ini kelompok 1, kelompoknya Kansa. Nah, jadi petunjuk LKPD-nya silahkan nanti yang ini dulu dipahami soalnya. Jadi ini ringkasan materi ya. Jadi di sini ada Bu Dewi yang saya sampaikan Bu Dewi tadi tercantum di lembar pertama, lembar kedua. Nah, perhatikan buka lembar kedua. Lembar kedua tentang analisis atau rangkuman materi yang Bu Dewi sampaikan tadi. Jadi nanti kalian pahami dulu, kalian baca materi yang Dewi rangkum di sini. Kalau ada pertanyaan atau ulasan silahkan bertanya. Kemudian setelah kalian memahami dari penjelasannya Bu Dewi, kok tadi kalian ada yang belum paham, jadi silahkan dibaca. Dan tidak ada yang tanya tadi kenapa? Sudah paham berarti kalau nggak tanya itu. Nah, setelah itu analisis soal. Nah, analisis soal ada 5 nomor. Nanti silahkan dikerjakan. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok. Diskusi kelompok harus hidup. Jadi tidak hanya salah satu orang saja yang mendominasi, jadi semuanya harus bekerja. Oke? Waktunya nggak lama, 15 menit cukup ya? Nggak cukup? Menurutnya banyak. Banyak ya. Ya dah. 20 menit ya. 20 menit nanti kalau di tengah perjalanan ada kendala dalam pemahaman materi atau soal, silakan bertanya. Dipahami, silakan bertanya. Yuk, dah. Ada yang ditanyakan? Nomor 1, nomor 2. Ya, Indah. Berdiri. Yang tanya berdiri. Kelompok berdiri aja, enggak apa-apa. Ayo. Silakan, Kak. Enggak apa-apa, Indah, ayo. Itu ngapain kan? Fitri, ayo Kak sama malu nggak apa-apa. Ini kan bertanya, nggak harus bertanya itu nggak harus betul. Ya, 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 ya pertanyaan baca toh. Definisi aplikasi yang dikemukakan oleh ABP yang fungsinya 4 dari Profesor 1925. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa menurut pendapat Anda. Nah, ini aktivitas jasa. Jadi di awal tadi Bu Dewi sudah menyampaikan ya bahwasanya pengertian atau pendapat para ahli itu sangat banyak terkait tentang akuntansi. Nah, harapannya kalian nanti bisa menyampaikan atau mengungkapkan akuntansi itu apa sih dengan bahasa kalian, tentunya dengan mengadopsi atau mempelajari materi yang sudah ada di LKPD, atau boleh kalian mencari sumber lain, misalnya saya googling, boleh dari internet. Pendapatnya siapa saja tadi yang disampaikan Bu Dewi, silahkan di googling di internet. Jadi ada banyak sekali yang memberikan pendapat tentang akuntansi. Nah, itu silahkan kalian nanti buat sesuai dengan yang kalian pahami. Nah, jangan terlalu sederhana, tapi mencakup semuanya yang disampaikan nanti pengertian itu seperti itu. Nomor 1 ya, bisa dipahami. Dan dengan dia. Nah, nomor 2 bagaimana? Ada yang ditanyakan?
Ada? 2 yang mau kurang nomor 2. Ya, coba, yuk tanya gimana? Yang ditanyakan nomor 2. Yuk. Pilih. Minta nama pilih apa? Reva yang mewakili bertanya yang masih belum dipahami. Ayo. Gak apa-apa, ini kan hanya pertanyaan, bukan jebakan, ya kan? Atau jebak atau kok tak suruh bersih-bersih, enggak. Tanya saja buat pengembangan diri materi. Jadi kalian tuh di sini harus belajar mengembangkan diri. Kesempatannya tuh waktu diskusi kelompok. Nah, jadi harus dikembangkan pengetahuan yang belum paham. Ayo, apa yang ditanyakan? Reva, ayo silakan. Silakan Pak, baca Pak. Gimana? Ini tuh kan laporan keuangan kecil, garis bawahnya diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Menurut Anda sudah tepatkah pertanyaan di atas? Menurutmu laporan yang namanya laporan keuangan itu harusnya ada isi yang lain tidak? Atau cuma keuangan saja, angka-angka saja? Harusnya gimana? Ada? Harusnya ada. Nah, kalau ada, menurut pendapatmu itu seperti apa laporan keuangan yang disusun untuk tujuan pelaporan dalam memenuhi kebutuhan bersama? Sebagian besar pemakai namun tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ini karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Tepat belum? Jadi tidak semuanya itu dipubliskan, tidak semuanya itu ditampilkan. Yang terkait misalnya kan ada tuh hasil-hasil percobaan, itu sudah tepat belum menurut pendapatmu? Nah, sudah. Karena apa? Karena tidak semua laporan keuangan itu disajikan secara umum seperti itu. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 gitu ya. Nanti ditulis kelompoknya. Nama kelompoknya. Sini tadi ya. Bagaimana? Ya. Iya, bagaimana seharusnya laporan itu kan dibuat, tidak serta-merta semua yang dibuat perusahaan itu dipublikasikan. Kayak ada rahasia-rahasia gitu loh. Jadi yang ditampilkan itu hanya yang dibutuhkan saja, misalnya pemerintah atau yang dipublikasikan hanya laporan laba rugi, yang ditampilkan adalah laba ruginya saja. Yang lainnya tentang internal perusahaan, barang, produk barang itu tidak ditampilkan seperti itu. Jadi karena tidak semua laporan sesuai dengan kebutuhan tingkat keuangan. Gimana Fitri? Apa? Nomor 4, oke, nomor 4. Ya, nomor 4 kelompok 1 sudah belum? Belum? Kelompok terdapat akuntansi sangat penting dalam dunia usaha. Jelaskan dengan gaya bahasa kalian. Yuk, setelah Bu Dewi tadi menjelaskan
sepanjang edgar itu laporan akuntansi itu yang jelaskan dengan bahasa kalian. Yuk. Itu les loh, Bro. Itu les. Nah, kan. Nah, yuk. Ya, kan? Nomor 4. Itu pemilih pengambil keputusan betul. Terus ada lagi yang belum yang mana? 5. Ya udah. Semuanya dalam bagaimana kelompok 1 yang nomor 5? Nah, nomor 5 tadi apa? Sebutkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi baik eksternal maupun internal. Nah, ini ada di sini. Berarti enggak? Itu ya. Nomor 5 mana? Oke. Ini ya, perhatikan nanti presentasinya karena materinya ini kan satu KPD sama. Jadi kelompok 1 nanti nomor 1 kelompok ini kelompok 1 ya, kelompok 1 dan 2 nanti ini kan ada 5 soal. Nah, 5 soal ini nanti kita bagi sesuai dengan nomor. Jadi nomor 1, 2 itu kan banyak soalnya. Itu nanti untuk kelompok 1, 2. Terus 3 dan 4, 5 itu untuk kelompok 1. Bisa dipahami? Nanti 1 sama 2 maju dulu, dipresentasikan 2 nomor saja, ditanggapi oleh kelompok 1, bertanya setuju apa tidak dengan jawaban kelompok 1. Dan kelompok 2, kelompok 1 nanti presentasi nomor 3, 4 dan 5. Ketika salah satu kelompok nanti berpresentasi, kelompok lainnya bertanya. Dan pertanyaan, oke. Diskusi kelompok yang kelompok 1 sama 2 dari kelompok 1 misalnya nanti didiskusikan dari bisa ngobrol malah lagi jadi kan jawabannya terus nanti tujuannya apa seperti apa yang mau ditulis misalnya ada berapa nah di dibaca soalnya dulu. Oh ya. Akuntansi sangat penting dalam dunia usaha. Jelaskan dengan gaya bahasa kalian. Dunia akuntansi dalam bisnis yaitu mengendalikan keuangan, informasi tentang keuangan, membantu para Apa? tadi bahasa Inggrisnya staff.
di rumah dari sekitar intan berarti ada contoh apa? Jahit atau konversi itu juga butuh laporan keuangan. Nah itu ada contoh konkret atau punya di sekitar kalian pasti juga ada nanti ditelusuri ya kan. Ya, ada yang bertanya lagi, ayo dikatakan. Sudah. Kalau sudah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah sampai pada sesi terakhir ya. Jadi untuk tugas lebih pemahaman terkait materi akuntansi dasar, nanti kalian silahkan membuat tugas sesuai dengan minat kalian terkait pengertian, tujuan, terus peran akuntansi sama pihak-pihak yang membutuhkan laporan akuntansi atau informasi akuntansi. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk mind map atau PPT. Nanti kalau video cukup dengan penjelasan dikirimkan ke Bu Dewi, terus dikirim lewat WA gitu. Kalau PPT seperti apa Bu? Nanti kita pakai aplikasi Canva. Nanti yang masih kesulitan, nanti Bu Dewi bantu untuk mengarahkan atau temannya yang sudah bisa nanti bisa menjadi tutor. Terus kalau mind map cukup di kertas manila. Nah nanti kalian buat apa itu di gambar-gambar gitu ya, ada bawahnya pengertian itu seperti apa, tujuan dan sampai pada pihak-pihak. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini tugasnya nanti di pertemuan minggu depan dikumpulkan ya. Jadi waktunya 1 minggu, kita ada pertemuan lagi hari Jumat depan. Silahkan diselesaikan dengan baik. Oke, kalau sudah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin berdoa. Oke, Bu Dewi akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.